Kami mengikuti perkembangan besar dalam pencarian Keita Scott. Polisi Philadelphia mencari di area terkait hilangnya gadis itu. Gadis berusia 23 tahun itu memberitahu teman dan keluarganya bahwa dia menerima telepon pelecehan dari seseorang yang tidak dia kenal. Beberapa hari kemudian, dia menghilang dan sejak itu tidak pernah terlihat lagi. Sejak ada yang menerima telepon darinya, kami tahu ponselnya sudah tidak aktif lagi. Sebagian besar yang kami lakukan adalah mengikuti bukti dan informasi dari saksi-saksi. Bukti-bukti itu membawa kami ke sini. Menurut Fox 29, video itu diambil di Philadelphia saat polisi menutup area kota. Mereka mengatakan bukti itu yang membawa mereka ke sana. Kami sedang mengulas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Ya, ini benar-benar menarik perhatian Anda ketika polisi di Philadelphia mengatakan bahwa kasus ini membuat mereka lebih khawatir dari biasanya. Bahwa ini bisa jadi lebih dari sekadar kasus orang hilang. Masih banyak yang belum kita ketahui. Namun pencarian Keita Scott, 23 tahun, sedang berlangsung. Sekali lagi, dia berasal dari Philadelphia. Dan dia menghilang setelah mengatakan bahwa dia menerima beberapa panggilan telepon mencurigakan dan mengganggu dari seorang pria atau sekelompok orang. Jumat pagi, polisi di Philadelphia menutup sebuah arboretum, ruang hijau luas di kota seperti terlihat di peta. Tempat ini berjarak sekitar 1 jam berjalan kaki atau 10 menit berkendara dari lokasi terakhir Keita Scott terlihat, yaitu panti jompo, tempat dia dijadwalkan bekerja shift malam. Ini pernyataan tambahan dari polisi pagi ini. Menurut Fox 29 di Philly. Ya, sampai saat ini belum ditemukan apapun yang berkaitan dengan penyelidikan. Kami menemukan beberapa barang pakaian yang kami sendiri belum tahu apakah itu terkait dengan kasus ini atau tidak, tapi barang-barang tersebut tetap kami ambil untuk diperiksa lebih lanjut. Saat ini kami melakukan yang kami bisa. Kami memang selalu berusaha begitu dalam penyelidikan orang hilang. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan setiap petunjuk kami telusuri. Keita Scott memberitahu keluarga dan temannya bahwa dia menerima telepon pelecehan beberapa hari sebelum menghilang. Telepon itu berasal dari seorang pria atau sekelompok orang yang tidak dia kenal. Polisi mengatakan bahwa detail tersebut membuat mereka khawatir. Ini selebaran orang hilang Keita. Tingginya sekitar 5 kaki 6 inci, berat sekitar 120 pon. Dia terakhir terlihat pada 5 Oktober, hampir seminggu lalu. Halo semuanya, nama saya Keita. Ini vlog milik Keita Scott di YouTube. Gadis 23 tahun ini baru lulus dari Penn State. Dia sangat aktif di media sosial di berbagai platform. Dia adalah seorang pengusaha muda. Dia adalah seorang pembuat konten. Dia juga dikabarkan ikut kontes Miss Pennsylvania Amerika Serikat pada musim panas. Sosial, dekat keluarga, pekerja keras. Jadi ini benar-benar tidak masuk akal. Mengapa dia bisa menghilang, apalagi ketika menurut keluarganya, dia tidak punya riwayat melakukan hal-hal seperti ini. Namun, polisi Philadelphia menyatakan dia hilang pada malam 5 Oktober. Keita bekerja di fasilitas panti jompo ini di Philadelphia Barat Laut. Tempatnya berjarak beberapa mil dari rumahnya. Dia bekerja shift malam di sana, ibunya adalah orang terakhir yang melihatnya. Itu sekitar pukul 9:50 malam sebelum dia masuk untuk shiftnya pada pukul 10 malam. Sekarang, dari apa yang sudah kami dengar, tidak ada yang aneh atau mencurigakan tentang Keita sebelum dia berangkat kerja. Tapi polisi mengatakan dia tidak menyelesaikan shiftnya yang seharusnya berlangsung dari pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi. Berikut kata polisi menurut Fox 29 di Philly. Kami tahu dia memang tiba di tempat kerja. Taki dia sekerja di panti jompo terdekat, namun kami tahu bahwa dia pergi sebelum shift kerjanya selesai. Detektif saat ini sedang menyisir lingkungan untuk mencari rekaman video. Kami sedang mewawancarai teman dan keluarga, serta menganalisis data ponsel. Sekarang, polisi mengatakan bahwa ponsel Keita tampaknya dalam keadaan mati. Selain itu sangat aneh jika mengingat betapa sosialnya dia dan seberapa aktif dia di platform daring. Polisi menyatakan mereka menganalisis akun media sosialnya dan menelusuri percakapan yang mungkin dilakukan saat dia menghilang. Sekarang, Anda mungkin mendengar bahwa kepergiannya untuk shift kerjanya itu bisa terdengar seperti ini adalah semacam menghilang secara sukarela. Tapi polisi mengatakan
Mereka khawatir bahwa ini lebih dari sekadar itu. Dalam beberapa hari sebelum memang menghilangnya Marka, Nona Scott menceritakan kepada keluarga dan teman-temannya bahwa orang atau individu yang tidak dikenal telah melecehkannya melalui telepon. Kami sedang menyelidikinya dan mencari informasi lebih lanjut. Dengan demikian, kami ingin masyarakat benar-benar memperhatikan foto Nona Scott. Sekarang, inilah foto yang dibicarakan polisi yang telah mereka sebarkan ke publik. Kami tidak tahu secara spesifik apa yang dikatakan dalam panggilan telepon pelecehan ini, apa yang membuat panggilan telepon ini bersifat mengganggu, tetapi kami tahu dia membicarakannya beberapa hari sebelum dia menghilang. Dan dia tidak tahu siapa orang di ujung telepon tersebut. Dia tidak tahu apakah itu hanya satu orang atau beberapa orang. Polisi mengatakan mereka sedang mencoba mencari tahu hal itu sekarang. Polisi menyatakan tak lama setelah mulai shift, dia meninggalkan fasilitas hunian lansia itu. Jadi dia masuk kerja jam 10 malam. Lalu tak lama setelah itu dia pergi dan saat itulah dia menghilang. Ini jawaban polisi saat ditanya apakah mereka pikir Keita Scott dalam bahaya. Saat inilah yang bisa saya katakan adalah seorang gadis 23 tahun belum terlihat selama 4 hari. Ada hal itu. Dia menjelaskan kepada keluarganya bahwa dia telah dilecehkan oleh seseorang atau beberapa orang melalui telepon. Jadi kami memang punya kekhawatiran lebih dari biasanya. Jadi sekali lagi kami memohon kepada masyarakat untuk benar-benar memperhatikan foto Nona Scott dan memberitahu kami jika Anda pernah melihatnya. Jadi, jika Anda atau siapapun memiliki informasi tentang keberadaan Keita Scott yang berusia 23 tahun, Anda dapat menghubungi Kepolisian Philadelphia di 215-686-TIPS. Bergabunglah bersama kami untuk membahas ini sebagai orang hilang. Detektif swasta Steve Fisher senang Anda di Law and Crime. Saat merekam ini, kami tahu polisi Philadelphia ada di luar Arboretum. Itu sekitar 1 jam berjalan kaki dari tempat Keita Scott bekerja di panti jompo ini. Kami tidak tahu kenapa saat merekam ini polisi Philadelphia ada di sini, tapi katanya ini terkait pencarian dirinya. Seperti apa yang ada di pikiranmu sekarang saat kita mencoba mencari tahu apa yang terjadi? Ya, ini jelas bukan hasil alami pencarian mereka. Pasti ada sesuatu yang membawa mereka ke sana. Ya, apakah dia tertangkap kamera pengawas atau ada petunjuk kuat, pasti ada sesuatu yang membawa mereka ke sana. Kehadiran mereka besar, banyak orang di lapangan membawa anjing pelacak dan FBI juga tampaknya hadir. Mereka belum menemukan apa-apa sampai sekarang, tapi ada sesuatu yang membuat mereka ke sana karena ini bukan bagian dari rencana pencarian. Saya rasa begitu. Jadi dia berada di Philadelphia Barat Laut. Dia ada di Philadelphia Barat Laut. Dan kamu tahu, ini adalah daerah perkotaan. Saya membayangkan pasti ada kamera di sana, kamu tahu, dibandingkan dengan, saya tahu beberapa pencarian yang pernah kita bahas, seperti di pedesaan saat tidak tahu kemana seseorang pergi. Sepertinya di Philly, itu kota di mana kamu bisa melacak kemana dia pergi saat dia meninggalkan panti jompo ini. Ya, seperti yang sudah kita dengar, ternyata tidak ada kamera di fasilitas perawatan lansia itu, dan itu benar-benar mengejutkan buat saya. Maksud saya, ini adalah fasilitas perawatan lansia dengan orang-orang yang punya masalah ingatan dan lain sebagainya. Kamu mungkin mengira di sini pasti ada kamera, tapi ternyata memang tidak ada kamera. Ya, dan dalam hal itu, kamu tahu itu, saya tahu polisi juga agak frustrasi karena mereka belum bisa menemukan dia. Dan ingat juga, ini terjadi, kamu tahu, larut malam. Kamu menggunakan kamera inframerah, jadi hasil gambarnya berbeda dengan yang didapatkan di siang hari. Pasti ada sesuatu di Arboretum atau lokasi pencarian saat ini yang memicu kehadiran seperti ini. Karena mereka mengatur pencarian itu, kamu tahu, dengan Shea. Jadi mungkin dia sudah ditemukan. Itu bisa saja oleh, kamu tahu, seperti kamera lalu lintas atau kamera keamanan publik atau sesuatu di Arboretum. Mungkin hanya petunjuk yang dilaporkan menurut mereka atau seseorang yang pernah diwawancarai. Karena saya teringat pada telepon-telepon pelecehan itu yang Keita Scott menyebut ia menerima telepon itu beberapa hari sebelum membahasnya dengan keluarga dan teman. Dan itu sampai pada titik di mana saya rasa beberapa, Anda tahu, benar-benar membuat beberapa orang terkejut ketika polisi Philadelphia mengatakan bahwa ada kekhawatiran lebih dari biasanya, itu seperti kata-kata persis yang mereka gunakan. Bagaimana proses untuk mengetahuinya?
bahkan jika ponselnya sudah mati. Bagaimana Anda bisa mengetahui siapa yang mungkin telah meneleponnya? Jadi setiap operator telepon memiliki eksogen Departemen Penegak Hukum 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Berdasarkan eksogen atau darurat, mereka bisa mendapat informasi tanpa surat perintah. Dan mereka hanya perlu berjanji menyerahkan surat perintah dalam 72 jam. Jadi sejauh ini bahkan jika itu nomor yang diblokir masuk ke switch, operator bisa mengetahuinya. Kamu tahu banyak hal termasuk mereka bisa membuka identitas nomor-nomor itu. Jadi menurutku dalam hitungan jam mereka seharusnya sudah punya data itu, apakah dia benar-benar menerima telepon. Begini, dengarkan. Kepala polisi yang memberikan wawancara kepada Universitas Muhammadiyah Press memang terlihat cukup peduli. Saya memang bertanya-tanya, jika dia berdua membeli telepon pelecehannya, kamu tahu kenapa dia keluar dari fasilitas itu? Misalnya katakanlah seseorang melecehkannya, bilang ayo keluar, atau bahkan tidak melecehkannya, tapi dia hanya tidak tahu siapa mereka dan mereka melewatinya, ayo keluar. Kenapa kamu keluar dari fasilitas tempat kamu bekerja itu? Dan juga kenapa kamu membawa barang elektronikmu? Jadi menurutku itu memang sedang diselidiki dan memang perlu diselidiki. FBI sekarang sudah terlibat dan mereka punya tim terbaik untuk menganalisis hal seperti itu. Tetapi menurutku mereka tak boleh kehilangan fokus. Ya, karena ada hal lain yang terjadi dalam hidupnya, mungkin dia hanya butuh ingin menjauh sebentar, dan sekarang ini sudah menjadi masalah besar sehingga dia merasa, ya sekarang aku harus bagaimana? Bagaimana aku tahu muncul kembali tanpa ini terlihat seperti penculikan atau semacamnya. Karena kau tahu dengar dia masih muda dan baru saja lulus kuliah. Dan sebab yang tidak yang kau tahu, kadang-kadang orang kau tahu hanya ingin keluar sebentar dan kemudian hal-hal seperti ini terjadi. Dengar, kita melihat hal yang sama dengan Hana Kobayashi, kau tahu. Aku memikirkan keluarga ini. Dan pertama-tama, lihatlah Keita Scott. Maksudku, dia terlihat seperti pengusaha muda yang sedang berkembang. Seperti dia, kau tahu, sangat aktif di media sosial dalam hal membangun sebuah merek. Orang yang sangat pintar. Lulusan Penn State. Dia, kau tahu, dia bekerja shift malam di panti jompo untuk membantu membayar sekolahnya, kata keluarganya. Maksudku, itu menunjukkan tekad seseorang. Seberapa sering dalam kasus ketika kau mencari seseorang yang hilang, kau menemukan hal seperti itu. Mereka belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Karena ada beberapa kasus orang hilang, di mana ada pola seseorang yang pernah kabur sebelumnya. Maksudku, seberapa sering seseorang secara sukarela kabur untuk menjauh dari seseorang yang ibunya melihatnya sebelum berangkat kerja, semuanya baik-baik saja, lalu tiba-tiba dia menghilang. Ya, jadi kalau itu tuh sangat berbeda dari kebiasaan mereka biasanya. Itu memang mengkhawatirkan ikut. Iya, seperti yang kamu bilang, ada orang-orang yang memang punya kebiasaan seperti itu. Dan kadang-kadang itu kamu tahu biasanya terjadi pada orang-orang yang lebih muda. Kadang-kadang itu karena ada sesuatu yang terjadi di rumah, atau kadang-kadang karena mencari perhatian, apapun alasannya. Tapi di sini kita punya, menurut saya, seseorang berusia 23 tahun. Dan jika ini bukan kebiasaan yang dari semua yang saya baca, meski saya tidak menangani kasus ini, hal ini bukan bagian dari masa lalunya. Jadi jelas mengkhawatirkan. Tapi jika saya terlibat sebagai penyelidik, saya benar-benar akan berbicara dengan orang tuanya, memastikan tidak ada petunjuk halus di sana. Mungkin saya tadi sedang berada di bawah tekanan lebih, ya mungkin sekarang setelah sekolah selesai dia sudah lulus, dan dia merasa seperti ada beban dunia untuk keluar dan memulai hidupnya. Mungkin dia berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada yang benar-benar mereka pikirkan. Dan ini dengar siap menghadapi hal itu dengan cara yang berbeda-beda. Dan juga dengar itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan, karena semuanya harus dipertimbangkan. Usia itu kau tahu untuk perempuan adalah usia mulai munculnya beberapa, kau tahu, masalah kesehatan mental seperti bipolar dan skizofrenia, di mana rasa paranoia mulai muncul. Ya, jadi perlu diselidiki apakah panggilan telepon itu benar terjadi ataupun tidak. Pada pria biasanya muncul di usia 26 sampai 27, sedangkan wanita di usia 22 sampai 24. Jadi dia juga akan mengeksplorasi semuanya hanya untuk memastikan mereka tidak terlalu terfokus pada hal ini saja. Apakah ada seseorang yang melecehkannya lalu menculiknya? Karena mungkin ini sesuatu yang lebih sederhana,
dan mungkin perlu ada seruan untuknya melalui media. Seperti itu, hey Kyuri, kamu sudah tidak dalam masalah. Jika sampai kamu hanya butuh pergi sebentar, kamu tahu kamu punya lingkungan yang aman untuk kembali, dan kamu tidak akan mendapat masalah, semacam itu. Jika FBI atau kepolisian Philadelphia yang juga memiliki banyak sumber daya, apakah kamu bisa melihat siapa yang menerima direct message dari profil media sosial seseorang? Misal, jika ada seseorang di direct message yang sedang dia ajak bicara, apakah itu juga masuk informasi yang mereka terima? Iya, jadi saat kamu mendapat info dari Departemen Darurat atau penegak hukum, informasinya berbentuk basis data, menampilkan tiap pesan, dan di bawahnya tercantum apakah pesan itu dihapus atau tidak. Iya, jadi kamu bahkan bisa melihat pesan-pesan yang sudah dihapus. Jadi, Chris Sebias Loitsa, dan kalau kamu mengirim pesan ke seseorang, lalu menghapus foto atau teks, kamu pikir itu sudah hilang, tapi sebenarnya tidak. Nah, kalau itu aplikasi terenkripsi, itu cerita yang berbeda. Karena kalau kamu bicara di Telegram atau semacamnya, itu bisa sangat berbeda. Kecuali mereka harus mengetahui apa tersebut kata sandinya, dan mereka bisa masuk dari perangkat lain. Tapi itu masalah kalau memang ada yang tahu, dan kemungkinannya mungkin tidak ada yang tahu kata sandinya. Kalau tidak, mereka pasti sudah masuk. Mereka bisa mengakses direct message biasa dan pesan yang dihapus. Operator telepon juga dapat melihat pesan teks hingga 90 hari. Jadi suatu kita bisa berbicara tentang waktu di mana mereka hanya bisa melihat ada pesan yang dikirim bolak-balik, tapi mereka juga bisa melihat isinya. Kalau lihat peta di sini, antara panti jompo di Northwest Philly dan Arboretum yang sedang dicari polisi sekarang. Saat kita merekam ini di daerah Germantown, Philadelphia. Itu seperti perjalanan kaki 1 jam, hampir menuju ke Center City. Kalau orang tahu, arahnya ke sana, lebih ke pusat kota Philadelphia adalah arah yang dia tuju. Jadi kemungkinan besar itu ke arah timur. Hal yang menonjol misalnya, perjalanan kaki 1 jam atau 10 menit naik mobil di tengah malam. Namun, jika dia berada di sana, jika ini adalah sesuatu di mana mereka bisa melacaknya ke area ini, apa yang paling menonjol menurutmu? Saya tidak tahu. Itu sulit dijawab. Saya sebenarnya lagi sih berdasarkan keluarganya. Adakah sesuatu yang simbolis baginya di sana? Apakah itu tempat yang sudah dia kenal? Saya tidak tahu apakah dia punya kepercayaan spiritual, tapi itu memang mengkhawatirkan. Larut malam hanya berjalan kaki 1 jam. Gambarkan Jackson ada yang memancing dia keluar, orang yang mengganggu ini atau siapapun itu, dia tetap bisa saja bertemu orang jahat saat berjalan kaki itu. Kamu tahu itu 1 jam jauhnya. Dan juga, kenapa kamu pergi ke sana? Dan ada sesuatu yang membuat mereka berpikir bahwa, kamu tahu, dia ada di sekitar area itu. Sekarang lagi kamu berurusan di malam hari dengan kamera pengawas, jadi kamu akan mendapatkan rekaman inframerah. Jadi mudah sekali setelah mengidentifikasi seseorangnya. If mungkin ada orang lain berjalan di sana, dan mereka tidak tahu pasti. Namun mereka akan kerahkan semua sumber daya jika memang benar. Dan kemudian, kamu tahu, dalam banyak kasus seperti ini juga, kita sedang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan dalam setiap kasus orang hilang, penting untuk menemukan orang tersebut, memastikan mereka kembali dengan selamat ke orang-orang tercinta dan keluarga mereka. Namun saat kamu memikirkan panggilan telepon yang mengganggu, itu sebenarnya aktivitas aneh. Tampaknya dia datang ke tempat kerja dan semuanya normal pada pukul 10. Sepertinya dia pergi lebih awal dari jadwal shiftnya yang seharusnya selesai pukul 6 pagi. Maksud saya, dalam kasus seperti itu, jika Anda adalah salah satu penyelidik di sini, saya kira pertanyaan apa yang akan Anda miliki saat mencoba menyusun perilaku seperti itu. Untuk secara sukarela pergi di tengah malam dari tempat Anda seharusnya bekerja shift malam ini, tepat setelah bertemu dengan ibumu, dan dia pergi sekitar pukul 9.50 dari rumahnya. Hei, aku berangkat kerja, dia sampai di tempat kerja lalu dia pergi begitu saja. Ya, jadi saya pasti mengingat dia baru saja lulus sebagai penyelidik. Saya ingin berbicara dengan, kamu tahu, seperti teman sekamar dari kuliah, hal-hal seperti itu. Dan melihat reaksinya saat tekanan tinggi seperti ujian akhir. Pernahkah dia merasa terlalu berat dan harus pergi meski tidak seperti kali ini? Tapi apakah kamu tahu bagaimana dia menghadapi stres seperti itu? Dengar, menurutku bekerja di fasilitas perawatan lansia itu tidak mudah. Menurutku itu sendiri sudah memberikan banyak tekanan, banyak tuntutan. Aku juga tidak tahu supaya kamu itu pilihannya.
Aku tahu dia selalu baru saja lulus dan bekerja semalaman mungkin adalah hal yang sulit. Di sosial media aku akan flash lihat bagaimana dia bereaksi dalam situasi penuh tekanan dan apakah kadang-kadang dia hanya perlu menjauh dan membuat keputusan. Karena memang meninggalkan mobil dan membawa perangkat-perangkatnya. Jadi itu aneh kan? Dan mematikan perangkat-perangkatnya? Iya, dan sekarang sudah itu sangat persis. Setiap kali kita punya kasus orang yang hanya ingin pergi, perangkatnya selalu berbunyi. Dalam kasus kesehatan mental ini selalu terjadi karena orang tahu mereka bisa dilacak. Jadi hal pertama yang terjadi adalah perangkatnya dimatikan. Biar itu tidak mengejutkan saya, baik dia pergi sendiri atau dibawa orang, pasti hal pertama yang dilakukan adalah mematikan perangkatnya. Jadi bagian itu tidak mengejutkan saya. Sudah 5-6 hari. Jadi terakhir kali dia terlihat adalah tanggal 5 Oktober. Jadi itu antara tanggal 4 atau 5 di tengah malam, tapi kita bicara hampir seminggu dia tidak terlihat. Bagaimana proses pencariannya? Saya tahu banyak anggota komunitas menyebarkan fotonya. Fotonya sekarang sudah tersebar di seluruh media lokal di Philadelphia dan tentu saja juga di internet. Bagaimana strategi pencarian berubah ketika sudah mendekati 1 minggu dibandingkan dengan jam-jam awal pencarian 4 atau 5 hari yang lalu? Dalam 48 jam ke depan, Anda akan melihat banyak sumber daya dikerahkan. Menurut laporan, FBI sudah terlibat karena kita sedang di masa yang sangat krusial. Dan mudah-mudahan siapa tahu mungkin ada seseorang dalam hidupnya yang orang tuanya tidak setuju. Dan mungkin saja dia sedang bersama orang itu. Karena hanya mencoba mencari cara keluar dari situasi ini. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Ada beberapa kasus yang pernah saya bahas di acara Anda di mana hal-hal seperti ini terjadi. Lisa Petrov dan yang lainnya. Jadi masih ada harapan di sini, maksud saya dengarkan. Tapi ini mengkhawatirkan ketika sudah selama ini. Karena ini bukan seperti dia mengambil, Anda tahu sekantong. Bukan seperti dia terlihat sedang melarikan diri. Tahu kan, jadi ini sangat mengkhawatirkan. Saya perasa Anda akan melihat banyak sumber daya dikerahkan untuk ini minggu ini. Anda pada tahu besok hari Minggu karena mereka tahu ini waktu yang sangat krusial. Sepertinya mereka, saya sudah melihat beberapa gambar. Mereka punya banyak orang di luar sana yang membawa anjing pelacak. Jadi saya pikir, Anda tahu, saya rasa kita akan mendapatkan semacam penyelesaian akhir pekan ini atau hari ini atau Anda tahu atau akhir pekan ini. Semoga saya berharap dia hanya bersembunyi di suatu tempat. Ya, benar. Ini memang situasi menakutkan, apalagi melihat kekhawatiran di wajah polisi. Memang terlihat kekhawatiran tulus di wajah kepala polisi itu. So, Lisa sudah dengar, dia tahu lebih banyak daripada kita semua kan. Jadi itu juga sesuatu yang perlu kita pertimbangkan, bahwa ada hal-hal yang mereka sembunyikan, ya, dan dia benar-benar terlihat khawatir. Dan itu memang mengkhawatirkan. Kami akan terus memantau kasus ini. Steve Fisher, penyelidik orang hilang, senang bisa hadir di Law and Crime. Mari kita lihat perkembangan ceritanya. Semoga hasilnya baik dan Keita Scott bisa pulang. Ya, terus kasih. Keita Scott lagi, tinggi sekitar 5 kaki 6 inci. Polisi mengatakan, jika Anda tahu keberadaannya, laporkan sekecil apapun informasinya. Hubungi polisi Philadelphia di 215-686 TIPS. Itu saja untuk On Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.